Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Arif dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Fasilkom TI, Prodi Magister Teknik Informatika. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau sekalian saling belajar tentang apa itu yang namanya AI. Yang sering kita dengar, AI itu adalah eh, artificial intelligence yang sering kita dengar dari chatbot, robot, digital assistant, seperti contohnya Siri, Alexa, sampai mobil yang tanpa pengemudi, Tesla contohnya. Apa sih arti cerdas dalam konteks kecerdasan buatan itu? Apakah cerdas berarti bisa berpikir seperti manusia atau cukup dengan mampu bertindak secara efisien dan logis? Nah, itu untuk menjawab itu, para ilmuwan membagi pandangan tentang AI ke dalam empat pendekatan utama yang ada. Pertama, thinking humanly, acting humanly, thinking rationally, atau acting rationally. Yang di mana itu artinya thinking humanly itu berpikir secara seperti manusia. Acting itu bertindak seperti manusia. Thinking rasional itu berpikir secara rasional. Atau dan satu lagi acting rationally bertindak secara rasional. Di mana keempat pendekatan ini tidak hanya berbeda dalam cara melihat AI, tapi juga membentuk arah penelitian dan penerapan AI di dunia nyata. Nah, untuk selanjutnya mari kita kupas mungkin ya satu persatu dari keempat empat ini tadilah empat unsur. Pertama itu kita bahas yang thinking humanly. Pendekatan pertama adalah thinking humanly atau berpikir secara manusia. Pendekatan ini menurut saya berakar pada seperti psikologi kognitif, yaitu cabang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berpikir dalam belajar, mengingat, atau mungkin mengambil sebuah keputusan. Yang tujuan utama dari pendekatan ini adalah membuat mesin yang mampu meniru proses berpikir secara seperti manusia. Di dalam pendekatan ini fokusnya bukan sekedar pada hasil, tapi pada proses mental yang terjadi di balik keputusan itu. Bagaimana manusia memahami sesuatu, bagaimana mengenali pola, bagaimana mereka memecahkan masalah. Semua itu menjadi inspirasi bagi perancang AI. Nah, salah satu contoh penerapan adalah misalnya contohnya seperti neural network atau jaringan saraf tiruan, desain algoritma atau struktur otak manusia seperti itu. Itu yang terdiri dari neuron, terdiri dari neuron yang saling terhubung satu sama lain. Setiap neuron buatan menerima input, memprosesnya, dan mengirimkan output ke neuron lain. Semakin banyak pengalaman untuk misalnya AI tentunya, atau kalau di kita itu pengalaman, di AI itu data yang diterima, semakin baik juga sistemnya. Sebaik juga sistemnya mengendalikan pola, mirip seperti manusia lah. Makin banyak kita belajar, makin nambah pengalaman. Begitu juga dengan AI ini. Jadi contoh nyatanya bisa dilihat seperti apa ya, kasus sederhana. Pengenalan wajah atau face recognition kalau nggak salah. Dia dilatih dengan memasukkan data dengan ribuan ribuan foto, ribuan data agar AI tersebut mampu mengenali orang dari berbagai sudut, dari berbagai pencahayaan.
Nah, dalam hal ini AI tidak sekedar menghafal gambar, tetapi mengenali ciri-ciri khas wajah manusia secara kognitif. Ya, kognitif itu secara psikolog lah. Jadi, thinking humanity ini berupa menjawab pertanyaan bagaimana kita bisa membuat mesin yang berpikir seperti manusia berpikir. Pendekatan ini menjembatani dunia AI dan psikolog. Bagaimana cara meniru otak manusia seperti memproses informasi atau menghasilkan perilaku yang cerdas. Oke, masuk yang kedua itu ada acting humanly. Selanjutnya kita masuk acting humanly atau bertindak seperti manusia. Kalau sebelumnya fokus pada cara berpikir, kali ini dia fokus dengan cara bertindak dan berinteraksi mungkin ya. Pendekatan ini banyak dipengaruhi oleh Turing Test yang yang diperkenalkan oleh Alan Turing pada tahun 1950. Dalam tes ini, seorang manusia berinteraksi melalui komputer dengan dua pihak, satu manusia dan satu yang mesin. Jika si penguji nggak bisa membedakan mana yang manusia dan mana yang mesin, maka mesin tersebut dianggap mampu bertindak seperti manusia. Jadi, acting human ini berfokus kepada kemampuan AI untuk meniru perilaku manusia secara eksternal mungkin. Termasuk di dalamnya kemampuan komunikasi, bahasa alami, menganalisis, mengenali emosi, serta merespon situasi sosial secara wajar mungkin ya. Contoh paling jelasnya bisa kita lihat daripada chatbot customer service atau asisten virtual seperti Siri, contohnya atau Alexa. Mereka itu dirancang agar bisa memahami pertanyaan-pertanyaan kita gitu, atau user atau pengguna, menjawab dengan sopan dan memberikan respon yang terdengar alami. Bahkan beberapa sistem modern sudah dilengkapi dengan neural language Unders- NLU, Neural Language Understanding, yang bisa menangkap makna dan emosi di balik kalimat. Contoh lainnya seperti robot rasional, seperti Sophia, robot humanoid yang mampu tersenyum, berbicara, dan mengekspresikan wajah manusia. Meskipun Sophia tidak benar-benar memiliki kecerdasan, namun perilakunya sedemikian agar menyerupai manusiawi. Dengan kata lain, artinya acting human ini bukan sekedar soal kecerdasan logis, tapi juga tentang bagaimana AI bisa berperilaku dengan cara diterima secara rasional. Tujuannya, apa tujuannya? Tujuannya itu agar manusia merasa nyaman berinteraksi dengan mesin, seolah-olah mereka sedang berbicara sesama manusia. Kadang kan ada juga orang yang introvert mungkin ya, tidak tidak bisa keramaian ya, itu bisa jadi solusi juga. Oke, masuk thinking rationally. Pendekatan ketiga ini berpikir secara rasional. Pendekatan ini berakar pada logika formal dan filsafat klasik yang sudah digunakan sejak zaman Aristoteles. Tapi pada thinking humanly kita berusaha meniru cara berpikir manusia. Maka pada thinking loop ini mencoba mencapai kesimpulan yang logis dan valid tanpa memperhatikan apakah cara ini apakah cara berpikir mirip seperti manusia atau tidak. Pendekatan ini menjadi dasar dari banyak asisten AI awal seperti expert system atau knowledge based system. Dalam sistem ini seperti pengetahuan manusia yang dipresentasikan dalam bentuk aturan logika seperti jika A dan B, maka
C juga benar gitu. Oke, namun thinking rasional ini juga mungkin mempunyai keterbatasan ya. Tidak semua masalah dunia nyata bisa dijelaskan secara benar. Misalnya dalam percakapan manusia banyak ambigus atau konteks sosial dan emosi yang tidak bisa direduksi menjadi logika atau benar atau salah. Karena itu pendekatannya cukup efektif untuk domain tertentu saja seperti matematika, hukum, atau diagnosis medis, tapi tidak cocok untuk institusi atau fleksibilitas. Namun, thinking rasional ini memberikan kontribusi besar dalam pengembangan AI berbasis logika dan algoritma pembuktian teorem. Ia menjadi fondasi bagi sistem yang mampu berpikir deduktif dan melakukan analisis formal terhadap penguatan. Oke, masuk yang keempat. Di bagian keempat itu ada acting rationally. Kalau thinking rationally menekan proses penalaran logis, maka acting rationally ini menekan hasil tindakan yang optimal. Artinya AI dinilai cerdas bukan karena meniru manusia, tapi karena mampu memilih tindakan yang terbaik untuk mencapai tujuan. Dalam pendekatan ini AI sebagai rational agent ya, yaitu sistem yang mengamati lingkungan, memproses informasi, melakukan tindakan. Contohnya mobil otonom sih. Saat berkendara, mobil ini harus memilih beberapa tindakan yang paling aman dan efisien. Apakah harus memperlambat, menyalip, atau berhenti? Semua keputusan bisa diambil berdasarkan data sensor, peta digital, model prediksi. Mobil tidak perlu meniru. Jadi mobilnya itu tidak perlu meniru cara berpikir manusia. Yang penting tindakannya rasional dan optimal sih. Mungkin pendekatan acting rational ini juga digunakan robot industri dalam merekomendasi dan kecerdasan adaptif. Dengan acting rational ini AI tidak hanya berinteraksi atau meniru, tapi benar-benar mengambil keputusan yang strategis untuk mencapai tujuan kondisi dunia yang nyata, yang tidak pasti. Maka bisa dikatakan pendekatan ini adalah bentuk AI yang paling pragmatis mungkin ya, paling mendekati secara ideal. Oke, jadi itu saja mungkin cara mendefinisikannya gampang itu ya thinking humanly itu meniru proses berpikir manusia, acting humanly meniru perilaku manusia, thinking rationally berpikir logis berdasarkan atau aturan formal. Dan yang terakhir, acting rationally bertindak bertindak optimal berdasarkan tujuan. Oke, sekian video dari saya Abdurrahman Arif dengan NIM 257038017. Terima kasih.